Oke, hari ini kita masuk materi refleksi. Nah, refleksi itu bisa juga disebut dengan pencerminan, yang artinya transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Nah, di sini ada gambar. Ini bangunan aslinya. Ketika bercermin, inilah dia bayangannya. Ya. Nah, di dalam refleksi atau pencerminan memiliki sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Ini dia. Bentuknya sama dan ukurannya juga sama dengan yang aslinya. Oke, yang kedua sifatnya jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Itu dia untuk sifat kedua ya nak. Nah, sifat yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Bayangan bangun pada cermin saling berhadapan. Ini dia, saling berhadapan. Kamu bayangkan ketika kamu bercermin, pasti kamu sedang berhadapan dengan bayangan kamu di cermin. Itu dia sifat-sifat untuk pencerminan. Oke, kita lanjut. Menggambar hasil refleksi atau menggambar pencerminan. Nah, misalkan di sini ada cermin. Di sini ini cermin, ini cermin, ini bangunan aslinya. Ya, ini bangunan aslinya. Bangun A B C D. Ya. Ini dia A B C D. Nah, ketika dicerminkan, maka hasilnya seperti ini. Berarti ini kita buat A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Bisa ya untuk menggambarnya ya. Nah, kita lihat dulu. Cara menggambarnya gini. Ini kan, ini ke cermin, B itu ke cermin itu hanya berjarak satu kotak. Berarti begitu juga dengan di sini. B aksen di sini itu harus berjarak satu kotak ke cermin. Lalu B di sini B ke A itu berjarak 3 kotak. 1 2 3. Berarti B aksen ke aksen di sini juga harus berjarak 3 kotak. 1 2 3. Gitu ya. Lalu di sini A ke D itu berjarak 1 2 3, berjarak 3 kotak. Berarti A aksen ke D aksen juga harus berjarak 3 kotak. 1 2 3. Nah, D ke C berjarak 1 kotak. Berarti D aksen ke C aksen juga harus berjarak 1 kotak. Lalu C ke cermin itu berjarak 3 kotak. Maka C aksen juga ke cermin harus berjarak 3 kotak. Nah, inilah dia cara menggambar hasil refleksi atau hasil pencerminan. Lalu di sini kita lanjut menentukan koordinat hasil refleksi. Contoh, titik A berada pada koordinat 3,1. Tentukan koordinat A aksen jika titik A direfleksikan terhadap sumbu X. Jika direfleksikan terhadap sumbu X. Ingat, sumbu X itu yang di sini ya. Ini sumbu X. Nah, katanya dia titik A itu berada di koordinat 3,1. 3,1 berarti X-nya 3, ini X-nya 3, Y-nya 1. Ini dia. Nah, ketika dicerminkan ke sumbu X, ini kan sumbu X. Ketika dicerminkan ke sumbu X, maka hasilnya di sini. Ingat, tetap juga harus berjarak yang sama dan berhadapan yang sama. Nah, berarti X-nya di sini 3, di sini 3. Nah, ketika dia ke bawah dicerminkan, maka dia di min 1. Berarti hasil pencerminannya adalah 3, negatif 1. Atau bisa juga 3,1 sumbu X direfleksikan
menjadi 3, negatif 1. Nah, untuk cara mudahnya di sini ada Ibu buat untuk bayangan titik P, X, Y jika dicerminkan terhadap beberapa garis dan titik. Nah, ini bisa kamu ingat ya, tanpa harus menggambar. Nah, di sini bisa langsung. Nah, misalkan dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti pencerminannya hasilnya min X, Y. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya X, negatif Y. Kalau garis Y itu sama dengan X, maka hasil pencerminannya akan menjadi Y, X. Kalau garis Y kalau garis Y sama dengan negatif X, maka pencerminannya akan menjadi min Y, min X. Begitu juga selanjutnya. Nah, ini misalkan, ini kita buat misalnya ya. Tadi kan kalau dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X, berarti sumbu X, berarti X, negatif Y. Berarti kalau X-nya 3, Y-nya 1, ini dia X-nya 3, Y-nya 1, direfleksikan hasilnya kan menjadi X, negatif Y. Berarti 3, negatif 1. Begitu cara mudahnya ya. Oke, kita lanjut. Untuk transformasi yang kedua yaitu dilatasi. Nah, dilatasi atau memperbesar atau mengecilkan adalah transformasi yang mengubah ukuran setiap titik pada suatu bidang akibat perkalian dengan suatu faktor skala terhadap suatu titik acuan. Nah, ini berarti bisa diperbesar, bisa diperkecil ya, tergantung ukuran yang diminta. Nah, misalkan di sini ada gambar segitiga. Di sini ada segitiga ABC, di mana titik A-nya itu kan 2,1, titik B-nya 3,1, titik C-nya 2,3. Itu ya. Itu dia. Nah, berarti untuk memperbesar kita kalikan 2. Di sini kan tadi 2,1. Berarti kalau X-nya 2 dikali 2 4. Ini dia. Maka titiknya di sini 4 ya. Lalu 1 dikali 2 hasilnya 2. Ini dia. Maka di sini titiknya. Paham ya, Nak? Tadi kan yang A itu 2,1 ya. Yang B 3,1. Yang C ini ya 2, ini kan 2,3. Nah, ketika kita kali 2, maka hasilnya ini 2 kali 2 4, 1 kali 2 2, 3 kali 2 6, 1 kali 2 2, 2 kali 2 4, 3 kali 2 6. Nah, titik yang ini yang kita masukkan ke pembesarannya. Berarti 4,2. Berarti X-nya 4, Y-nya 2. Oke, ini dia ya titik A aksen. Lalu yang B aksen. X-nya 6, Y-nya 2. Ini dia X-nya 6, Y-nya 2. Lalu untuk yang C aksen 4,6. X-nya 4, Y-nya 6. Nah, kita hubungkan. Nah, terjadilah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Inilah pembesaran dari hasil segitiga ABC. Oke, kita lanjut menentukan hasil dilatasi. Contoh, titik L min 12,8, berarti di sini X-nya min 12 dan Y-nya 8, dilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skala negatif 5/4. Koordinat bayang titik L adalah, nah pertama sekali kita buat dulu titiknya min 12,8, berarti X-nya min 12, Y-nya 8. Dilatasikan ke titik 0, negatif 5/4, maka hasilnya X aksen, Y aksen. Nah, X aksennya berarti
X-nya kan tadi negatif 12, berarti negatif 12 dikali negatif 5/4. Berarti negatif 12 dikali negatif 5, 60. 60 dibagi 4, 15. Lalu Y aksennya, Y tadi kan 8, berarti Y aksennya 8 kali negatif 5/4. 8 kali negatif 5, negatif 40 dibagi 4, negatif 10. Maka dapat ditentukan koordinat bayangan titik L-nya adalah 15, negatif 10. Kita lanjut. Contoh kedua. Titik Z aksen, berarti ini titik yang sudah dilatasikan yang diketahui. Titik Z aksen 18, negatif 12 merupakan bayangan dari titik Z negatif 6,4 oleh dilatasi dengan pusat titik O 0,0 dengan faktor skala K. Nilai K adalah, berarti di sini kita mencari faktor skalanya, di mana titik dan bayangannya sudah diketahui. Nah, titiknya tadi, titik aslinya tadi, titik asalnya negatif 6,4, negatif 6,4 didilatasikan ke 0,K. Faktor skalanya belum diketahui, berarti tetap K. Bayangannya 18, negatif 12. Berarti negatif 6 dikali K sama dengan 18. Berarti K sama dengan 18 bagi negatif 6 sama dengan negatif 3. Berarti X untuk K itu adalah negatif 3. Lalu kita ambil untuk Y, Y-nya 4. Berarti 4 dikali K sama dengan negatif, Y di sini negatif 12. Berarti K sama dengan negatif 12 dibagi 4. K sama dengan negatif 3. Berarti nilai K-nya adalah negatif 3. Oke, kita lanjut. Contoh ketiga. Bayangan titik P oleh dilatasi O 0,4 adalah P negatif 8,12. Koordinat titik P adalah, berarti di sini menentukan koordinat di mana titik aslinya belum diketahui. Berarti X, Y dilatasikan 0,4, bayangannya negatif 8,12. Berarti tadi X-nya di sini belum diketahui. X dikali 4 sama dengan X di sini negatif 8. Berarti X sama dengan negatif 8 dibagi 4. X-nya sama dengan negatif 2. Lalu kita cari Y. Y dikali 4 sama dengan Y di sini 12. Berarti Y sama dengan 12 dibagi 4. Maka Y-nya sama dengan 3. Maka dapat kita tentukan koordinat titik P atau koordinat bangunan aslinya adalah negatif 2,3.